Haleluya, salam kemenangan iman, shalom untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera dan kekayaan ilahi melimpahi kita semua. Sebelum kita menerima arahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu hari ini. Bila firman-Mu tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Kami menjadi pelaku, merapi hamba-Mu dan firman yang Mu sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama kita berkata, amin. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dia sudah memilih dan menetapkan kita menjadi overseer, menjadi pengawas, menjadi pelayan di sidang Tuhan. Banyak orang, tetapi kita yang dipanggil dan kita yang dipilih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita perlu menghormati ya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengerjakan pelayanan yang Tuhan beri dengan bersungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa suatu hari nanti kita akan kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sama seperti dalam kitab, Tuhan menuntut pertanggungjawaban kepada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Nah, demikian juga kita, satu hari nanti Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Itu sebabnya mari kita menjadi hamba yang baik, yang setia, yang mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, hati, pikiran, dan kekuatan. Karena ada firman Tuhan berkata, kapas sudah tersedia pada akar pohon, setiap ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Kita rindu pelayanan kita bertumbuh, berbuah. Ya, kita rindu pelayanan kita maju. Jadi hari ini sedikit arahan kepada kita mengenai pentingnya kita harus fokus di dalam pelayanan. Matius 23 ayat 23, firman Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ada bagian-bagian dalam kehidupan ini yang harus kita kerjakan. Keluarga, pekerjaan, pendidikan, itu adalah bagian-bagian dalam kehidupan. Nah, dan satu lagi adalah pelayanan. Ingat bahwa semua bagian itu penting dan harus dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, keluarga harus dikerjakan. Pendidikan juga harus dikerjakan. Anak-anak harus diurus dan semua yang Tuhan percayakan harus kita kerjakan. Nah, pelayanan juga tidak boleh diabaikan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa yang ini pun jangan diabaikan, pelayanan jangan diabaikan. Nah, seringkali kita mengerjakan perkara dunia dan lupakan pelayanan, padahal itu bersifat kekekalan. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, pelayanan. Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, luar biasa. Dan Tuhan juga berkata kepada murid yang pada waktu itu keluarganya meninggal, dan murid itu berkata, Tuhan, bolehkah kami memberikan waktu kami untuk menguburkan keluarga? Dan Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi betapa pentingnya pelayanan. Ya, dan firman Tuhan juga berkata, ya janganlah kamu bekerja hanya untuk makanan yang binasa, tapi bekerjalah untuk pekerjaan, untuk makanan yang kekal. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita mengerjakan pelayanan. Bagaimana supaya pelayanan ini bisa terus dikerjakan? Kita harus fokus. Dengan cepat ada 4 hal mengenai fokus. Yang pertama, fokus artinya berjuang mengerjakan tujuan, mengupayakan, memperjuangkan tujuan itu bisa tercapai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita di Alkitab mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun, tidak ada tujuan. Sehingga pekerjaan mereka adalah bersungut-sungut, menuntut, susah diatur, ya menuntut kelayakan, mempersalahkan pemimpin. Kenapa? Karena tidak ada tujuan, tidak ada visi. Berbeda pada zaman Joshua. Padahal di zaman Joshua banyak peperangan, berperang. Tetapi di antara mereka tidak ada peperangan. Kenapa? Karena ada tujuan yang perlu dicapai. Apa yang dilakukan oleh Joshua ketika tongkat estafet diberikan kepadanya? Dia langsung suruh beberapa orang-orangnya mengintai. Ini perlu saudara garis bawahi, mengintai. Mengintai artinya melihat
bagaimana situasi dan keadaan. Mengintai artinya melihat, sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk tujuan tersebut, untuk misi, untuk visi tersebut. Begitu pengintai pulang, pengintai cerita bagaimana kondisi, bagaimana situasi, sehingga Joshua dan orang-orang pilihannya, mereka menyusun strategi apa yang harus dikerjakan, strategi apa yang harus dibuat, kota mana yang harus dulu diserang. Nah, padahal pada masa Joshua peperangan terus berjalan, merebut kota ini, kota itu, kota ini, kota itu. Tetapi di antara mereka tidak ada peperangan, tidak ada tujuan. Itu membuat kita berputar-putar dan selalu baku hantam. Waktu kita tidak membuang untuk itu, pelayan-pelayan Tuhan, amin. Kita mau waktu yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, apa yang Tuhan beri di tangan kita, ya itu kita mau pakai untuk kemajuan pelayanan. Sama seperti Joshua, rebut kota ini, rebut kota itu, yang melakukan pertambahan, peningkatan, kemajuan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan tersebut harus diupayakan supaya tercapai. Itu sebabnya yang pertama dalam pelayanan kita pemimpin kelompok sel, koordinator ibadah muda-mudi, koordinator ibadah minggu, nah pemimpin doa syafaat, dan pelayan-pelayan lainnya yang mengatur mengenai baptisan air, training dasar, training pelayanan, dan semua kita koordinator dalam pelayanan ini. Yang pertama saudara garis bawahi, perlu ada goal, tujuan. Saudara pemimpin kelompok sel, ini sudah bulan 7, tinggal 5 bulan lagi kita akan meninggalkan 2023 dan kita akan masuk ke 2024. Apa tujuan saudara di akhir tahun ini? Saudara mau bagaimana kelompok sel saudara? Pergandaannya, nah pemuritannya. Ada nggak goal-goal saudara di sana? Ada nggak visi-visi saudara di sana? Nah, sama seperti Joshua tahu apa yang harus mau dia buat, sehingga di akhir cerita Joshua dia berkata, kita memang sudah menang, tapi masih banyak kota-kota yang belum kita rebut. Kenapa Joshua bisa berkata seperti itu? Karena dia sudah punya program gitu. Contoh, kalau kita punya 10 program katakan tujuan, dari 5 dari antaranya kita sudah capai dan 5 belum, maka kita bisa berkata, dari semua program-program saya 5 sudah saya kerjakan dan 5 belum. Kenapa kalimat itu bisa muncul? Karena ada programnya. Nah, jadi kita pun demikian pelayan-pelayan Tuhan. Jangan seperti pemimpin kelompok sel KKS saja setiap minggu. Nah, kita tidak tahu nih apa yang mau dibuat di kelompok sel tersebut. Yang penting hari Rabu kelompok sel, yang penting hari Kamis doa syafaat, yang penting mudah-mudi dijalankan, yang penting melayani di ibadah minggu. Padahal nggak ada tujuan di sana. Sehingga itu yang membuat saudara akan jenuh, bosan, bertengkar. Waktu saudara, mulut saudara, energi saudara akan pakai untuk sesuatu yang nggak penting, nggak berguna, menggosip, mengkritik, mempersalahkan, menuntut kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, jadi harus ada tujuan. Kalau belum, nanti setelah selesai dengan video ini, coret-coret buku saudara dan mulai tulis apa yang Tuhan mau di dalam pelayanan saudara. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus saudara tuju, goal, kerjakan, capai di dalam pelayanan saudara. Amin. Nah, mengenai goal ini, tujuan ini, di dalam mengerjakan tujuan ini Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kerja. Nah, tidak hanya sebatas memiliki agenda, tetapi kerjakan. Amin. Katakan sama-sama, kerjakan. Nah, jadi tidak hanya sebatas diimani, dipercayakan, dimohonkan, didoakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau KKS-ku berganda. Tuhan, aku mau muda-mudiku masuk dalam pernikahan kudus. Tuhan, setiap bulan kami mau ada jiwa yang kami baptis dan masuk training dasar. Tuhan, kami mau dalam 3 bulan sekali ada pelayan-pelayan baru, worship leader, pemain musik yang kami muridkan dalam pelayanan. Tuhan, kami mau fasilitas dalam gereja bertambah, alat musik, kursi dan lain sebagainya. Tuhan, kami mau. Tidak cukup didoakan, tetapi kita harus mengerjakannya, Bapak Saudara. Ya, firman Tuhan berkata, selagi masih ada waktu, selagi masih siang, kerja. Karena ketika datang malam, gak bisa kerja lagi. Artinya apa? Selagi masih ada waktu, selagi masih sehat, selagi Tuhan mengurapi, selagi Tuhan berbicara, selagi itu hidup di hati, menyala-nyala, membara, kerjakan. Karena waktunya nanti, Bapak Saudara, visi itu hilang, visi itu berlalu begitu, semangat itu mati begitu. Nah, makanya begitu Tuhan kasih, ada hal-hal yang Tuhan tambahkan lagi sebagai fasilitas pendukung untuk mencapai visi tersebut. Kerjakan cepat begitu. Nah, karena kalau kita tidak mengerjakannya, Tuhan akan pakai orang lain lagi yang mengerjakannya, sehingga kita tidak menjadi hamba yang baik dan setia yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau sempat nanti Tuhan tidak percaya lagi, maka untuk pelayanan, pekerjaan, berkat-berkat yang lainnya pun Tuhan tidak akan berikan kepada kita, sehingga kita kehilangan promosi. Nah, jadi kerjakan. Prinsip-prinsip untuk mengerjakan goal tersebut atau langkah-langkah untuk mencapai goal tersebut adalah satu, dengan doa. Perlu didoakan memang. Nah, karena doa artinya meminta penyertaan Tuhan di dalamnya. Karena
ada bagian-bagian di dalam visi-visi tersebut yang kita sendiri tidak mampu untuk mencapainya, hanya karena apabila penyertaan Tuhan di dalamnya, pengurapan, kuasa, tanda-tanda penyertaan Tuhan, keajaiban, mukjizat, itu yang membuat tembok-tembok yang menghambat itu diruntuhkan, belenggu-belenggu yang mengikat itu dilepaskan, dan kekuatan-kekuatan musuh dihancurkan, sehingga kita bisa menerobos dan terus menerobos. Nah, pengangkatan daripada Tuhan, sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan. Kemenangan itu di tangan Tuhan. Kuda memang disiapkan untuk peperangan, tetapi kemenangan daripada Tuhan. Sebabnya diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Nah, selanjutnya berdoa, bekerja dengan hikmat. Ternyata pekerjaan yang ternyata visi itu perlu dicapai dengan kerja, dan kerja dengan hikmat. Nah, ada istilah sekali bertepuk 5 lalat mati. Nah, ada orang 100 kali bertepuk 1 lalat pun gak mati-mati. Dunia ini penuh dengan inovasi. Nah, dan semua serba teknologi. Nah, semua sistem-sistem lama itu berlalu, dan setiap hari ada update sistem, ada selalu inovasi. Nah, di dalam pelayanan juga kita harus demikian. Kita harus selalu menginovasi pelayanan kita, kerja kita, kinerja kita. Jangan terus bergantung dan terbiasa dengan prinsip-prinsip lama, dengan cara-cara lama. Satu contoh saya buat mengenai memancing. Dulu mungkin teknik pada tahun 90-an, 2000-an memancing itu kita nggak tahu. Kalau mungkin kita orang awam mancing pakai galah kan begitu, cuma dapat satu. Nah, kalau dibanding dengan mereka yang sekarang mau ambil ikan ke laut dengan kapal yang besar, dengan alat yang canggih, begitu jala dilempar, semua pakai teknologi. Ikannya bisa didapat ratusan ton, dan setelah masuk ke kapal itu semua bisa diatur dengan mesin. Ikan kecil jatuh ke kotak sini, ikan besar jatuh ke bagian kanan, dan sampai kepada semuanya tanpa disentuh tangan manusia lagi. Nah, kita pun demikian. Nah, kalau bisa belajarlah banyak hal. Ya, jangan hanya doa dan firman, bergantung kepada doa dan baca Alkitab, tetapi belajarlah kepada banyak hal dalam dunia ini. Nah, jadi dengan hikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana supaya lewat hikmat tersebut ada percepatan dalam pelayanan. Contoh kalau memuridkan mengenai musik. Kalau dulu harus jumpa dan diajari, ya tangannya begini dan lain sebagainya. Sekarang tinggal share link YouTube. Ya, coba kau belajar yang ini dan lain sebagainya. Yang harusnya bisa dalam 1 tahun, ini dalam 3 bulan bisa. Nah, jadi semuanya dengan hikmat. Selanjutnya kerja dengan tekun. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara, jangan ambisian begitu. Jangan nyala-nyala sebentar. Tekun. Segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan tekun itu tidak membuahkan hasil. Selanjutnya kita juga kerja dengan tidak gantung dan tidak tanggung. Nah, semua yang gantung dan tanggung itu tidak bisa dinikmati. Bayangkan kalau Anda masak nasi di rice cooker, belum masak, Anda cabut, Anda mau makan, nggak termakan. Contoh, Anda mau masak Indomie, semua bumbu komposisi sudah di situ. Bawang sudah dipotong, cabai sudah dipotong, daging yang mau dimasukkan ke Indomie tersebut sudah dipotong, Indominya juga sudah dibuka bungkusnya. Tapi hanya setakat itu, sebatas itu. Tidak dimasukkan ke kuali, dimasak sampai tuntas. Apakah bisa dinikmati? Tidak bisa. Bawangnya hanya dipotong-potong, cabai yang hanya dipotong-potong, daging yang hanya dipotong-potong, garam yang belum dimasukkan ke kuali. Nah, itu tidak bisa dinikmati satu persatu. Hanya ketika disatukan, dimasak, nah, dan setelah selesai itu bisa dinikmati. Demikian juga pelayanan ini. Nah, jangan tanggung, jangan gantung. Kita kadang ambisi-ambisian. Contoh, kita fokus di pemuridan nih. Nah, sebelum muridnya jadi murid, kita udah penginjilan lagi gitu. Nah, jadi yang ini belum sampai selesai, yang itu belum selesai. Nah, terkadang itu yang buat pelayanan kita tidak menghasilkan buah yang baik, tidak sampai kepada tujuan. Nah, kita bertobat dalam hal ini, maju lagi, semangat lagi. Amin. Selanjutnya, mari bekerja dengan tim. Jangan showman, jangan main tunggal begitu. Nah, jangan menganggap kita yang paling penting, kita yang paling hebat, kita yang paling benar, yang lain kroco-kroco, yang lain di bawah kita. Penting sekali bekerja sama dengan tim. Karena ketika kita bekerja bersama dengan mereka suka, mereka senang, kita tertolong, dan semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, itu sebabnya penting sekali berbagi visi, berbagi hati. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, cerita dengan tim saudara. Setiap koordinator, jangan main tunggal, jangan visinya cuma saudara saja yang tahu. Tapi
Nah, orang-orang di bawah saudara juga harus tahu. Nah, makanya saya kasih tahu kepada kita semua. Visi kita di sidang Tuhan ini, KKS harus berganda setiap tahunnya. Anak-anak Tuhan harus setia baca Alkitab, setia menginjil setiap minggunya, setia bayar persepuluhan setiap bulannya, dan setiap tahun ada murid. Dan kita juga punya visi untuk setiap bulannya dalam setiap ibadah kita ada 5 jiwa yang dibaptis setiap bulannya. Dan kita juga bervisi supaya gedung-gedung gereja kita yang belum gereja-gereja kita yang belum ada gedungnya, itu kita bisa berdoa supaya Tuhan berikan gedung yang terbaik. Dan visi kita juga ke bangsa-bangsa juga, kiranya ini kita bisa kerjakan. Nah, inilah visi daripada pemimpin saudara kepada saudara. Dan saudara juga harus punya visi kepada apa yang pemimpin saudara percayakan kepada saudara, seperti koordinator ibadah minggu, koordinator praise worship. Ada visi saudara yang selaras dengan visi daripada pemimpin saudara. Selanjutnya yang kedua, mengenai fokus ini. Fokus artinya tidak melalaikan. Nah, pernah nggak Bapak Ibu Saudara mau ke dapur mau minum, tiba-tiba sampai di dapur, saudara lupa mau ngapain begitu. Berarti tidak fokus. Saudara mau ke mobil, mau ambil handphone begitu contoh. Tapi setelah sampai di mobil, mau ngapain tadi ya? Nah, kenapa? Lalai karena tidak fokus Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi penting sekali fokus, yang artinya tidak lalai. Pelayanan jangan dilalaikan. Janganlah sempat pemimpin kelompok sel lupa bahwa hari itu hari Rabu dan malam itu kelompok sel. Apalagi terkadang apalagi lupa ternyata kelompok selnya KKS-nya di rumah saudara begitu. Nah, saya lupa nih, ternyata ini hari Rabu. Saya lupa, ternyata komselnya di rumah saya lupa. Apalagi lupa jemput jiwa. Apalagi lupa jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Nanti kita nginjil di sini ya, hari ini ya. Ternyata lupa hari Minggu, yang lebih parah lagi. Nah, jangan lupa agenda saudara, jadwal saudara, pelayanan saudara harus selalu diingat, dan harus dikerjakan. Nah, kenapa lalai? Karena tidak jadi fokus. Kalau fokus pasti tidak dilalaikan. Terkadang yang tidak fokus itu yang dilalaikan. Contoh, kita lagi di ladang nih, sibuk. Ada orang yang mau datang. Pasti kita bilang, suruh dulu bentar, tunggu dulu. Nah, ini mau saya kerjakan nih. Jambu saya mau bungkus ini, atau sawah saya ini saya mau selesaikan dulu ini. Fokus Anda di ladang, itu sebabnya keluarga yang datang Anda lalaikan sebentar begitu. Nah, kenapa? Karena fokus di ladang. Nah, begitu juga terkadang dalam pelayanan ini. Apa yang dalam hati saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi tolong kita pelayan-pelayan Tuhan, taruhlah hati di dalam pelayanan sehingga kita tidak melalaikan visi-visi dalam pelayanan tersebut. Nah, yang ketiga, begini, fokus artinya kita bisa melihat mana bagian-bagian yang perlu dibereskan, dibuang, dan mana bagian-bagian yang perlu dipelihara. Contoh, kalaulah seorang petani sedang kerja di ladang, kalau dia fokus mengurus ladangnya, apa yang akan dia kerjakan di ladang? Apakah sampai di ladang, duduk-duduk di gubuk dan setelah itu tidur baru pulang? Apakah itu yang namanya fokus? Tidak. Fokus sebegitu sampai di ladang dia akan lihat apa yang harus saya kerjakan. Oh, ini ada gulma, ini ada semak duri, ini harus saya bersihkan. Dan dilihat pokok jambunya, oh ini ranting-ranting yang kering, yang gersang, nggak berbuah nih, ini harus dibasmi. Bahkan kalau petani pisang, dia akan lihat, oh ini bagian-bagian yang nggak bisa berbuah bagus, ini buahnya nggak bagus, maka sebagian akan dipotong juga begitu. Nah, artinya dia akan melihat cara ranting-ranting, bagian-bagian yang perlu dibersihkan, dia bersihkan, dan mana yang perlu dipelihara, dibersihkan. Nah, artinya kita pun dalam pelayanan ini begitu, Bapak Saudara. Kita harus lihat sistem kita harus lihat gaya hidup kita harus lihat kebiasaan kita harus lihat metode kita. Mana yang perlu kita perbaiki nih dalam pelayanan ini. Jangan diteruskan suatu kebiasaan yang tidak produktif begitu. Jangan dibiarkan satu kebiasaan yang sebenarnya itu menghambat pertumbuhan. Contoh di kelompok sel. Mungkin kita bilang sama Tuhan, kenapa kelompok selku ini gak maju-maju? 2 tahun, 3 tahun aku punya kelompok sel tapi gak maju-maju. Coba lihat bagaimana kebiasaan kita, budaya yang kita bangun di dalamnya. Perhatikan. Mungkin kita bilang ibadah jam 7 mulai, 8:30 baru kita mulai. Mungkin terkadang kita bilang, kita setiap Rabu kelompok sel ya, padahal KKS kita selalu ganti-ganti, atau kalau hujan sedikit kita gak datang begitu. Nah, atau mungkin penginjilan kita berkurang, atau di kelompok sel tersebut saudara ada satu kejenuhan, mereka tidak mendapatkan satu kesegaran, firman yang baru, doa yang diurapi, sentuhan perhatian. Nah, kita perlu perhatikan nih, mana bagian-bagian yang perlu dibereskan dan mana bagian-bagian yang perlu dipelihara. Nah, selanjutnya, fokus
juga berarti tidak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, itu aja dikerjakan, nggak perlu lihat orang. Nah, siapa kok kerjanya seperti itu, kok begitu hasilnya, nggak perlu. Siapa saudara iri, pelayanan menang, nggak perlu. Saudara cukup perhatikan pelayanan saudara, urus pelayanan saudara, kerjakan pelayanan saudara. Sehingga karena kan gini, ada Tuhan percayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta kan. Nah, jadi yang 2 talenta nggak perlu membandingkan diri dengan yang 5 talenta. Saudara kan pesimis. Saudara yang punya 5 talenta nggak perlu membandingkan diri dengan yang 1 talenta. Saudara kan sombong, saudara. Nah, jadi fokus kepada apa yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Nah, pada akhirnya begini, saudara, ada satu cerita nih. Nah, satu hari orang tua kasih kerja sama anak di sawah, satu petak. Nah, untuk yang tua itu katakanlah petaknya kira-kira ya 20 kali 50 meter, jadi lumayan luas yang harus dicangkol, yang harus dikerjakan tanahnya. Ini yang untuk tua. Nah, untuk yang kecil 10 kali 50, setengah setengah dari tugas yang diberikan kepada abang. Nah, jadi mama bilang, orang tuanya bilang, nah pulang sekolah kerja, nanti siap baru pulang, atau nanti setelah 3 jam kemudian aku mau cek. Nah, abang yang fokus 20 kali 50 itu bisa dikerjakan dalam 3 jam selesai. Sedangkan adik yang cuma 10 kali 50, katakan 10 kali 20 atau 10 kali 30, 3 jam kalau nggak fokus nggak selesai. Dia lihat burung, dia kejar-kejar burung, dia lihat ikan, dia main ikan, dia ambil kubang, dia lempar-lempar, dan lain sebagainya. Dia berhenti dan mengeluh, ya. Sehingga 3 jam nggak selesai, padahal lebih sedikit daripada pekerjaan abangnya. Dan karena abangnya nggak terganggu, fokus. Nah, artinya apa? Kita juga harus demikian. Bukan masalah besar kecil pelayanan, bukan masalah sukar atau tidaknya. Kalau kita bertekun, fokus, maka sesukar apapun itu, sebesar apapun itu, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita, kerjakan pelayanan kita. Saya mendoakan saudara senantiasa supaya kita bisa menjadi partner yang solid, satu tim yang unity untuk mengerjakan sidang Tuhan ini sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Saya memberkati saudara. Bapa di sorga, saya memberkati semua sahabat-sahabat saya yang Tuhan sudah pilih tetapkan melayani di sidang Tuhan ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberikan hatinya juga untuk melayani, saya memberkati mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam pelayanan yang memang datang daripada Tuhan, bukan suatu ambisi, kesombongan, bukan supaya dilihat dan dipujikan oleh manusia, tapi dapat daripada Tuhan. Dan saya berdoa supaya kami juga tidak melalaikan pelayanan. Semua dalam kehidupan ini penting, tapi pelayanan juga penting ya Tuhan. Kiranya kami fokus mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hati ini. Kami kerja sungguh-sungguh dan berkati setiap mereka. Setiap pelayanan yang mereka kerjakan itu menghasilkan buah yang baik. Memberikan kasih, ketekunan, kesabaran, pengurapan atas mereka. Dan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan beri. Sehingga tidak ada kata terlalu sukar, tidak ada kata terlalu berat, tidak ada kata capek, mengeluh. Dan biarlah kami selalu bersuka cita dalam Tuhan. Pada akhirnya kami menikmati pelayanan ini karena kami tahu itulah satu kuk yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami harus memikulnya karena ini ringan dan ini akan membawa sukacita kepada kami. Berkati mereka semua, pelayanan mereka, pekerjaan mereka juga, kehidupan mereka juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selama melayani, saya berdoa pelayanan kita terus menang. Haleluya. Salam